Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Kantor Kementerian Agama Kota Malang dalam sesi Bisa Bagus Bincang Santai Bareng Gus pada sesi Karisma Kabar seputar PAIS Kota Malang. Pada hari ini kita telah menghadirkan 3 tamu yang luar biasa yang kemarin sudah mendapat penghargaan School of Religious Culture dari kantor wilayah Kementerian Agama Kota Malang yang kemarin sudah kita umumkan kepada seluruh sekolah yang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, pada pagi hari ini kita bertemu dengan 3 tamu yang luar biasa. Yang pertama adalah Pak Bambang, Kepala SMPN 15 Kota Malang. Kemudian ada Bu Endang dari SDI Surya Buana dan Bu Rahma dari SDIT Ahmad Yani Kota Malang. Jadi pada sesi kali ini kita ingin berbincang santai dengan beliau-beliau bertiga untuk mendapatkan inspirasi, kemudian juga menularkan praktek baik yang telah dilakukan di ketiga lembaga tersebut agar menjadi rujukan ya, bagi sekolah-sekolah yang lain di Kota Malang khususnya dan mungkin juga di tempat yang lain agar kedepannya bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh beliau bertiga di lembaganya masing-masing dan menjadi amal soleh lah ya, soleh yang menjadi kebaikan yang terus menular pahalanya. Monggo saya persilahkan yang pertama kepada Pak Bambang Suwarji dulu untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Suwarji, Kepala SMP Negeri 15 Malang yang bertempat di Jalan Bukit Dieng Tirapan Pisang Candi Kota Malang. Jadi mungkin Bu Endang. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Supriyatin SS SPD. Saya Kepala Sekolah SD Islam Surya Buana Malang yang berlokasi di Jalan Simpang Gajayana 610F Kota Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdiah Rahmawati SPD MPD, Kepala SDIT Ahmad Yani yang bertempat di Jalan Kahuripan nomor 12, satu komplek dengan Masjid Jenderal Ahmad Yani, Kota Malang, Kecamatan Klojen. Terima kasih. Ya, demikian tadi ya perkenalan awal dari ketiga tamu kita yang luar biasa ini. Karena ini temanya adalah School of Religious Culture, maka kami ingin menggali latar belakang kenapa dulu beliau bertiga ini tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Mengingat kemarin pada waktu kami mengumumkan kegiatan ini kan agak mepet waktunya, tapi alhamdulillah dengan respon cepat yang dilakukan oleh beliau bertiga akhirnya bisa dipenuhi syarat-syarat yang ada dan bahkan bisa mendapatkan penghargaan dari Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Mungkin Pak Bambang dulu, silakan. Ya, saya di SMP Negeri 15 yang secara kurikulum menggunakan kurikulum Merdeka dan secara kurikulum ini kami sekolah umum, dari sekolah umum bukan sekolah Islami, maka kami bersama teman-teman bertekad bagaimana budaya keislaman, nuansa religi, kultur culture di sekolah bisa terpenuhi. Sehingga dari situ muncullah ide dari SMP Negeri 15 mulai dari pintu gerbang sampai dengan pembelajaran dan sampai terakhir itu semuanya berbasis secara Islami. Dan target utama kami ini di SMP Negeri 15 ada satu sebagai poin tertinggi, kami berani mengadakan yaitu salah satu syarat kenaikan daripada siswa yaitu wajib bisa mengaji. Nah, dari siswa bisa mengaji ini bisa diambil sikap, maka orang tua senang di sekolah selama 5 hari pukul 6.45 sampai dengan pukul 15. Setelah pulang sekolah hanya nggak ngaji. Begitu ada inisiatif dari sekolah kami bahwa syarat kenaikan kelas wajib bisa mengaji, dan itu pun disambut baik oleh masyarakat, oleh ketua komite, oleh Pak Guyupan, monggo. Dan bagaimana pembiayaan? Untuk pembiayaan juga kami didukung oleh orang tua murni, jadi bukan dari sekolah, karena kalau dari Posnas dan Posda kami tidak diizinkan untuk menggunakan anggaran
untuk kegiatan keagamaan seperti itu salah satunya. Jadi unggulan utama terutama untuk anak-anak tadi harus bisa mengaji sebagai salah satu syarat untuk bisa naik kelas gitu ya? Iya betul. Dari situ kami juga punya tantangan di mana akhirnya nanti kelasnya bagaimana, orang tua juga bertanya. Kami nanti dari karena guru-guru kami guru-guru mata pelajaran umum yang kurang kami cuma 3 orang, sehingga di situ kami mendatangkan dari pondok yang ada di sekitar SMP Negeri 15, maka pembelajaran menggunakan pembelajaran metode Birkolam. Dan dari metode Birkolam itulah kami mohon bantuan bagaimana membagi kelas khusus Birkolam. Jadi kelas khusus Birkolam ini yang dimaksud bukan kelas khusus kelas 7, kelas 8, kelas 9, tetapi kelas Birkolam ini kelas peningkatan masing-masing spesifikasi siswa kemampuan awal dasarnya bagaimana. Jadi ada uji dasar dulu Pak. Dari ada uji dasar, terus ada grid. Oh anak ini ada di kelas A, kelas B, kelas C, sehingga disitulah munculnya bagi sekolah untuk bisa memberikan pembelajaran keagamaan secara utuh. Dan juga ditambah ada 2 kelas khusus bagi kami, yaitu kelas Hafiz. Ini dari kelas Hafiz ini setiap tahun alhamdulillah ada bukan Hafiz Quran total, tapi kami biasakan kepada anak-anak Hafiz yaitu juz minimal 30 sampai pada saat ini 29 dan 30 juz ya. Khusus 2 kelas. Untuk sekolah umum ya. Sekolah umum yang perlu digarisbawahi sekolah umum ini bukan sekolah Islam. Iya. Nah, dan saya yakin selain kegiatan unggulan baca tulis Al-Quran itu, saya kan juga pernah ke SMP 15 kemarin ya. Di situ juga ada masjidnya yang menurut saya cukup bagus dan cukup besar lah. Mungkin ada program kegiatan yang lain yang juga diterapkan di SMP 15 Pak? Iya, karena di sini kita membiasakan dengan sekolah Kudus Karter ini bukan menjadi suatu beban bagi anak-anak, karena itu suatu pembiasaan. Sehingga sejak awal dari pintu gerbang nuansa Islami sudah kita buatkan, mulai sopan, sapa, salam itu sudah kami biasakan, sampai dengan di pagi hari ada yaitu namanya imtak. Di imtak itu pagi hari siswa itu seluruhnya kumpul di lapangan. Jadi ada secara nasional kita hormat bendera, menyanyikan Indonesia Raya, terus siswa yaitu membaca Asmaul Husna. Dari program Asmaul Husna tiap pagi ini dan surat pendek ada pembiasaan sampai pukul 7.15. Tiap hari ini? Tiap hari di lapangan. Kalau awalnya ada di dalam kelas, ketika di dalam kelas kami ada kesulitan, kadang soundnya mati, kadang teman-teman hadir terlambat, maka kita di lapangan semua bisa tertangani. Ini tiap hari dan itu wajib. Juga kami melaksanakan sholat Jumat di masjid kami. Untuk kegiatannya untuk yang putri di keputrian. Di program kami sholatnya ini tiap hari juga sholat zuhur wajib, karena masjid kami terbatas tidak cukup untuk siswa, maka kita membiasakan dengan kelas 7 sendiri, kelas 8 sendiri, kelas 9 sendiri. Ini kalau gilir ya? Iya, digilir. Karena ini tantangannya hanya pada teman-teman sebetulnya. Ketika kurikulum jadi pembelajarannya kan berbeda. Khusus dohor ini, khusus untuk sholat dohor, untuk ini memang teman-teman sudah terbiasa untuk mesti jamnya kalong, mesti jamnya terlambat, karena waktu dohor kan berbeda Bapak. Sehingga teman-teman yang kita tata hatinya untuk yang jam ke 5, 6, dan 7 itu kalau ada sedikit kemoloran dari adik-adik itu dia nggak merasa protes jamnya, karena yang paling utama prinsip di teman-teman itu pembinaan karakter lebih utama. Kalau mata pelajaran umum anak-anak sudah bisa kita berikan pemahaman lebih. Terus juga program kami ada peringatan-peringatan keagamaan, kita selalu menghadirkan teman-teman dari pondok pesantren supaya bisa memberikan wawasan kepada anak-anak. Lanjut kepada program unggulan kami di saat bulan Ramadan, maka siswa kan ada kegiatan pondok Ramadan, dan Bapak Ibu guru kami ada peningkatan kualitas keimanan dari teman-teman yang istilahnya suhunya di atasnya. Kami kerjasama dengan Unisma, UIN, ini 1 pekan 7 hari penuh
itu Bapak Ibu guru ada pendalaman keimanan dari teman-teman yang dari sana. Jadi selain siswa, guru-guru dan tenaga pendidikan juga bina juga. Iya. Karena sekolah kami juga sekolah umum, mohon maaf Bapak, karena kita juga anak-anak itu harus perlu pembiasaan yang lain selain mengaji, karakter juga kita tingkatkan, mereka juga kita kembangkan ilmunya. Makanya kami tiap tahun setiap di kegiatan Harom ini anak-anak ada lomba yaitu namanya menulis cerita Islami. Iya, dulu yang pernah dilaunching itu ya. Iya, cerita Islami ini ditulis oleh adik-adik terus kita bukukan, dan alhamdulillah 2 tahun ini sudah bisa menciptakan tiga buku cerita Islami, dan kami juga bekerjasama dengan Depak ya Bapak ya. Depak ini untuk bisa meluncing juga mengesahkan, bahkan untuk Hafiz kami kerjasama dengan Depak untuk menjadi penilainya. Ya. Dan sebagai motivasi bagi adik-adiknya itu, alhamdulillah kemarin juga karena kami sekolah umum bisa menjuarai siswa kami juara 2 Olimpiade Agama Islam tingkat nasional yang di Yunisma itu tingkat SMP. Itu mungkin luar biasa dia ikhtiar Pak Bambang ini untuk menghidupkan suasana keagamaan di sekolahnya ya. Dan kita mungkin juga maklum ya, kalau di sekolah negeri kan kadang juga pasti ada ya putaran pimpinan, kepala sekolah. Ini untuk menjamin keberlangsungan program baik yang sudah dirintis oleh Pak Bambang itu kira-kira gimana Pak Bambang? Makanya saya tadi mengambil bukan pada ide kepala sekolah, tapi di situ suatu ada kesepakatan MOU dari teman-teman. Ini memang program sekolah, bukan program kepala sekolah, tapi program sekolah yang sudah tercatat, yang sudah terpoin di dalam kerangka, yaitu program kerja sekolah, KSP-nya, juga program jangka panjangnya. Maka kepala sekolah berikutnya diharapkan oleh teman-teman staf itu tetap mengikuti jalur yang sudah jadi tercatat Pak. Jadi KSP-nya di kurikulum ya. Oh iya, ada masuk dalam bidang kurikulum. Jadi yang sudah tertandatangani oleh kepala dinas, sehingga disitulah teman-teman staf pasti akan mengingatkan karena ini sudah dipedoman. Ya, luar biasa nih dari Pak Bambang dan tim yang ada di SMP 15, dan alhamdulillah dari ikhtiar beliau dan yang sudah membudaya ya di sekolah itu kemarin mendapat penghargaan dari provinsi sebagai salah satu juara juga dalam program SRC di tingkat Jawa Timur. Terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya mungkin Bu Endang bisa menceritakan pengalamannya kemarin bagaimana? Terima kasih Bapak. Sekolah kami, Sekolah Dasar Islam Surya Buana, memang di awal mendirikan sekolah ini kami ingin bersama yayasan itu nanti muaranya adalah anak-anak ini berkarakter Islami. Jadi dari karakter yang kami yakini anak-anak ini akan bersama kami mulai mereka masih kecil, usia 7 tahunan atau bahkan ada yang sampai nanti 12 tahun ini mereka akan bersama kami. Sehingga waktu 6 tahun ini mereka bersama kami, besar harapan kami akan menumbuhkan karakter-karakter Islami ini kuat yang kelak akan dibawa anak-anak sampai mereka akhir hayatnya dengan pembiasaan-pembiasaan baik yang ada di sekolah. Itu dengan adanya SRC kemarin ini semakin memotivasi kami bagaimana bahwa pembiasaan-pembiasaan baik yang sudah kami lakukan di sekolah ini memang benar-benar telah terbentuk di anak-anak. Jadi untuk kegiatan anak-anak di sekolah kami, karena memang kami sekolah dasar Islam, itu kami mulai pagi itu dengan kegiatan 5S, senyum, sapa, salim, sopan dan santun dengan Bapak Ibu guru menyambut anak-anak di sekolah. Kemudian kami lanjutkan dengan sapa Bapak. Kami namai sapa ini, istilah kami sarapan pagi anak-anak. Sarapan pagi. Sapa itu sarapan pagi yang di dalamnya ada anak-anak berdoa bersama, kemudian membaca Asmaul Husna bersama, kemudian menyanyikan Indonesia Raya, ini membaca visi dan misi sekolah, dan dilanjutkan murojaah Al-Quran secara bersama-sama. Gitu. Jadi mereka di masing-masing kelas ini sudah punya target
surat-surat apa yang mereka baca setiap hari, sehingga secara tidak sadar mereka akan hafal dengan sendirinya gitu. Kemudian dilanjutkan dengan anak-anak akan mengaji Umi sesuai kelompok masing-masing. Dan alhamdulillah kami di kelas 5 dan 6 itu sudah ada program sendiri. Mereka setiap hari ada program tahfidz selama 2 jam setiap hari. Khusus kelas berapa tadi? Kelas 5 dan 6. Kalau kelas 1, 2, 3 itu tahfidznya masih include di dalam pembelajaran ini. Dan alhamdulillah sekolah kami termasuk salah satu sekolah model untuk pembelajaran mengaji dengan metode Umi gitu. Dan karena kami di Sarpras di sekolah kami ini belum ada masjid Bapak, jadi kami memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada di sekolah. Jadi untuk semua kegiatan sholat duha, sholat duhur, sholat asar itu semua terpantau secara klasikal di dalam kelas, sehingga tidak ada masjid itu tidak mengurangi semangat kami bahwa anak-anak bisa tetap berjamaah di kelas masing-masing dan dipandu oleh guru masing-masing gitu. Jadi pembiasaan-pembiasaan inilah yang kami harapkan kelak nanti akan menjadi bekal anak-anak di masa depannya gitu. Ini kalau kita melihat konteks Kota Malang itu kan banyak sekali sekolah-sekolah berbasis agama yang ada gitu. Barangkali apa nilai lebih keunggulan yang ditawarkan oleh SDI Surya Buana sehingga bisa menjadi daya tarik bagi calon wali murid atau calon siswa? Mungkin salah satu daya tarik selain anak-anak sudah ready di rumah mengaji selesai, kemudian pembelajaran selesai, juga pendekatan kami tidak hanya ke anak-anak Bapak. Jadi untuk guru-guru kami itu juga kami dibina, kami ada namanya program LPH, Lentera Penyejuk Hati, sehingga di situ guru-guru kami dibina setiap minggu dengan kajian-kajian yang itu menguatkan dan merefresh Bapak Ibu tentang pengetahuan tentang agama. Kemudian selain untuk guru juga kami ada Lentera Penyejuk Hati khusus untuk wali murid. Jadi setiap bulan kami ada pertemuan dengan wali murid, di mana di situ wali murid kita ajak untuk belajar mendidik sesuai dengan ajaran Rasulullah. Di situ panitianya secara bergantian dari wali murid juga. Jadi kalau bulan ini kepanitiaannya kelas 1, berarti bulan depan kelas 2, dan pemateri juga dicari oleh wali murid sendiri. Karena dari wali murid untuk wali murid dan dari wali murid, maka semangat Bapak Ibu wali murid untuk hadir itu luar biasa. Jadi memberdayakan semua potensi yang ada, melibatkan dan memberdayakan. Di gurunya juga dibina setiap pekan sekali, wali muridnya juga dilibatkan, ada kegiatan pengajian setiap bulan sekali, dan mereka sendiri yang menjadi IO-nya Jadi dengan begitu 3 pilar anak-anak teropeni, guru-guru teropeni, wali murid juga bisa kita kerjasama dengan baik. Insya Allah ketika 3 ini sudah menyatu, harapan kita untuk memberi pelayanan yang terbaik untuk anak-anak itu bisa tercapai. Kalau dari perjalanannya mungkin apa tantangan yang paling berat yang selama ini mungkin ditemui di lapangan? Kalau dari pengalaman kami secara sejak mengalah sekolah ini Pak, di awal kami belum menemukan metode mengaji yang yang pas untuk anak-anak gitu. Jadi awal kami berganti-ganti karena pernah kami mencoba itu diajari Bapak Ibu guru masing-masing. Ternyata memang masing-masing guru memiliki kualitas mengaji yang berbeda. Kemudian pernah juga kami mengundang Bapak Ibu guru dari luar, tapi itu belum maksimal, dan akhirnya ini hampir 8 tahunan ini kami alhamdulillah anak-anak bisa mencapai tartil itu di kelas 4 itu rata-rata anak sudah bisa membaca dengan baik dan benar gitu. Jadi ini dari pengalaman kami, sehingga dengan begini insya Allah anak-anak ketika lulus kelas 6 selain tartil juga bisa tahfidz dengan qiraahnya yang baik dan benar. Kalau untuk tahfidznya berapa target yang ingin dicapai paling tidak setelah lulus SD? Kalau di sekolah kami di Budaya Mutu kelulusan memang anak-anak minimal juz 30 Bapak. Jadi juz 30 itu sudah menjadi wajib bagi anak-anak, makanya kemudian tapi alhamdulillah yang anak-anak bisa mencapai itu rata-rata ini kami mau mengadakan wisuda tahfidz itu
anak-anak sudah banyak yang di JUS 29. Jadi alhamdulillah target minimal kami di JUS 30, tapi karena mungkin anak-anak itu lebih cepat Pak menghafalnya. Jadi bisa melebihi yang kami targetkan. Target minimal JUS 30, opsionalnya JUS 29 tambahnya. 29, 28 baru nanti ke JUS 1 gitu. Jadi malah kendala paling berat selama ini menemukan metode yang paling tepat dan akhirnya kami bisa menemukannya itu dan bisa berjalan dengan baik. Luar biasa ini dari SDI Surya Buana yang kemarin juga mendapat apresiasi dari Kanwil sebagai salah satu juara favorit dalam pembangunan SRJ.